warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Atifa. Hari ini aku akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang networking model. Networking model yaitu aturan main atau protokol standar agar berbagai perangkat komputer bisa saling ngobrol dan nyambung. Kita lanjut ke definisinya. Di sini networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data diterima dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Vendor ini seperti pihak yang bisa perorangan atau perusahaan yang menjual atau menyediakan barang dan jasa kepada pihak lain untuk mendukung jalannya suatu usaha. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antara vendor sulit dilakukan. Jadi usaha yang dibangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Yang ketiga, oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Ini adalah gambar before dan after-nya networking model. Sebelum munculnya networking model, di sini chaos ya teman-teman. Mulai dari application, encryption, address of the server, dan lain-lainnya. Ini berantakan dan tidak beraturan. Jadi ini akan sulit dimengerti dan susah jika sedang dibetulkan. Setelah adanya networking model, ini lebih rapih, tersusun dengan strukturnya, mulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Networking model itu ada dua, yaitu yang pertama networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Yang kedua, sebaliknya karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Jadi bedanya OSI ini ada 7 layer, sedangkan TCP/IP ini ada 4 layer. Jadi OSI itu seperti teorinya, sedangkan TCP/IP itu praktek di dunia nyata. Lalu OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Cara kerja jaringan TCP/IP yang pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil yang sebelumnya ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan router pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing. Mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file. Nah, kita lihat gambar di sini ada pengirim dan penerimanya. Semisal di sini paket dikirim ke penerimanya. Di sini pengirim masuk ke penerima. Setelah sampai ke penerima, itu gak akan langsung bisa terima gitu aja teman-teman. Tapi ada pengecekan kelengkapan, urutan, dan keamanannya. Dan disusun lagi menjadi utuh. Lalu di sini ada lapisan OSI dan TCP/IP.
Di sini ada 2 lapisan, yaitu TCP/IP 4 lapisan dan TCP/IP 5 lapisan. Apa bedanya? Bedanya jika di OSI, Application, Presentation, dan Session, ini dijadikan satu, jadi application pada TCP/IP. Jadi lebih ringkas ya teman-teman. Lalu transport, tetap transport, networking berubah menjadi internet, data link dan physical diringkas lagi menjadi satu, lalu menjadi link. Jadi bedanya adalah dari physical, data link, network, transport, session, application, dan presentation dan application itu dijadikan satu. Lalu di TCP/IP 5 lapis itu sama pada application dan presentation dan session itu menjadi aplikasi, transport tetap transport, networking tetap networking, data link tetap data link, physical tetap physical. Di sini ada struktur TCP/IP. Yang pertama ada application layer atau lapisan aplikasi, melayani antar muka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol menjadi HTTP, FTM, SMTP, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada gambar proses TCP/IP application layer. Yang pertama ada user memasukkan URL, setelah itu ke browser. Browser ini adalah perantaranya untuk mentranslatekan dari URL ke HTTP request. Setelah itu akan masuk ke web server. Web server di sini akan memproses permintaan tadi. Jika disetujui akan direspon yang berisi status kode dan Wi-Fi data. Setelah itu rendering data ke final web page. Lalu web page dan display web page di akhir akan menunjukkan apa yang URL kita cari tadi. Tadi di struktur yang pertama yaitu application layer. Lalu di sini ada yang kedua ada transport layer atau lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan kendala komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Lalu protokol utama TCP dan UDP. Kita akan membahas TCP. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya yaitu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lama. Lalu, di UDP itu tidak berbasis koneksi, tanda pengenal antar nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi perbedaannya yaitu TCP ini paling teliti ya teman-teman, sangat mementingkan keselamatan data. Data itu terkirim berurutan, dicek kerusakannya, tapi karena hal itu, jadi prosesnya itu lebih lama atau lebih lambat. Sedangkan UDP ini paling ngebut. Yang penting data sampai dengan cepat. Dia nggak peduli kalau ada data yang hilang atau rusak. Jadi karena hal itu prosesnya menjadi lebih cepat. Fungsi utama TCP/IP model yaitu berbeda dengan OSI model yang memiliki 7 layer dan lebih untuk teori. TCP/IP model hanya punya 4 layer dan digunakan langsung untuk mengatur data, pengiriman data, menentukan alamat tujuan, serta komunikasi antara perangkat jaringan. Balik lagi kita ke struktur TCP/IP model. Yang ketiga yaitu networking layer. Networking layer adalah lapisan dalam model jaringan yang berfungsi untuk mengatur pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Sedangkan cara menentukan alamat tujuan menggunakan IP address melalui jaringan terbaik routing serta memastikan paket data dapat sampai ke tujuan dengan benar. Untuk networking layer hanya terdapat satu contoh,
yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani koneksivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik untuk jaringan. Bisa kita lihat di sini, misalnya pada routing, saya akan mengirimkan paket dari PC1 ke PC3. Di PC1 ini kemungkinan akan ke router 2, router 0, router 1, dan router 3. Lalu sampai ke PC3. Jadi routing itu akan mencari jalan yang terbaik. Jadi kemungkinan besar akan langsung dari PC1 ke router 2, router 3, baru langsung ke PC3. Lalu yang terakhir ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation adalah proses menambahkan informasi header dan footer pada data saat dikirim melalui setiap layer jaringan agar data bisa sampai tujuan dengan benar. Decapsulation adalah proses kebalikannya, yaitu menghapus header dan footer tersebut saat data diterima, sehingga kembali menjadi data yang asli yang bisa dipahami oleh penerima. Oke, bisa kita lihat di sini ada pengirim data dan penerimanya. Pada pengirim ini, itu sebuah proses pemecahan paket data yang dinamakan encapsulation, yang dimulai dari application, transport, network, data link, physical, lalu ditransmisikan jadi angka biner. Paket dikirimkan, setelah itu penggabungan perpecahan data yang dinamakan decapsulation, yang mulai dari physical, data link, network, transport, dan application. Di dalam encapsule dan decapsule ada yang namanya sender dan receiving atau pengirim data penerima. Lalu yang pertama di bagian application, pengirim akan menuliskan data. Setelah itu di bagian transport menambahkan TCP. Di sini TCP IP dinamakan segment header. Lalu di bagian network ditambahkan IP atau packet header. Lalu di data link menambahkan frame header. Nah, setelah itu di bagian reserving itu dimulai dari data link, IP, TCP, data, dan data link. Lalu di bagian network, data link dihilangkan menjadi IP, TCP, dan data saja. Selanjutnya di bagian transport, itu hanya TCP dan data saja. Lalu pada akhirnya akan menjadi data ya teman-teman. Nah, itu gambaran encapsulation dan decapsulation. Mungkin segitu aja penjelasan di materi hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau kata yang kurang enak didengar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.